Ini adalah kotak suara untuk salah satu kecamatan di Surabaya. Bahkan jumlahnya melebihi TPS yang ada di salah satu kota di Jawa Timur, misalnya kota Mojokerto. Kalau dihitung, TPS di kecamatan ini itu berjumlah lebih dari 450 TPS dan Anda tinggal mengalihkan saja, satu TPS ada 5 kotak suara. Itulah yang harus mereka hitung dan mereka harus berkejaran dengan waktu, apalagi kemudian aplikasi Sirekap yang sampai hari ini masih mengalami berbagai macam problem. Mereka harus bekerja dengan waktu dan sampai tanggal 22 Februari mereka baru menuntaskan 20% dari lebih dari 2.500 kotak suara ini. Rekapitulasi tingkat kecamatan harus tuntas sebelum 3 Maret 2024. Penggunaan aplikasi Sirekap menjadi tantangan tersendiri buat mereka. Didi Ribut Slamet, anggota PPK Wonokromo Surabaya, mengakui sempat kesulitan karena laptop yang digunakan tidak mendukung aplikasi Sirekap. Akhirnya, ia mengganti semua laptop dengan spesifikasi terbaru. Itu pun masih harus menambah jaringan Wi-Fi untuk memperbesar kapasitas data atau bandwidth. Didik mengakui saat jaringan internet bermasalah, proses di Sirekap pun menjadi terkendala. Ya, hari kemarin kami sempat mengalami sedikit jaringan kami yang agak lemot sedikit, kemudian kami meminta Bu Camat utamanya untuk menaikkan tingkat kemampuan Wi-Fi-nya. Jadi sekarang ada 3 unit yang 150 MB semua yang siap untuk diakses. Sebenarnya, pada pemilihan wali kota Surabaya pada 2020 lalu juga menggunakan Sirekap. Saat itu, rapat pleno tingkat kota yang dijadwalkan 2 hari molor menjadi 3 hari karena jaringan internet naik turun sehingga mengganggu proses update data di Sirekap. Seluruh proses dan dokumen fisik rekapitulasi di tingkat kecamatan tuntas, namun terkendala aturan yakni harus diunggah di aplikasi Sirekap. Sejumlah saksi kontestan pemilu pun mengatakan, seringkali Sirekap ngadat lantaran jaringan Wi-Fi-nya tidak stabil. Ini yang membuat mereka harus menunggu sampai jaringan kembali normal. Belum lagi ketika angka di C1 plano dan hasil tidak sinkron. Kadang-kadang ya antara Sirekapnya sama kadang-kadang agak kalau masuknya agak lama juga gitu. Jadi kalau kadang-kadang trouble deh waktu Wi-Fi-nya itu loh konektornya itu kadang-kadang blank gitu loh. Itu yang agak lama juga gitu. Menyita waktu juga gitu. Kerugiannya itu. Sampai saat ini, Suprayitno, komisioner KPU Surabaya yang membidani divisi teknis penyelenggaraan, enggan memberikan tanggapan terkait masalah aplikasi Sirekap. Berbeda dengan daerah lain, seluruh KPU yang ada di kota dan kabupaten di Jawa Timur tetap melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan dengan berbagai kendala pada Sirekap. Miftah Farid, Andras Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Indonesia Corruption Watch bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras mengajukan permohonan informasi publik ke KPU. Mereka meminta KPU agar menyampaikan informasi terhadap permasalahan Sirekap. Tiba di kantor KPU sekitar pukul 10 pagi, perwakilan ICW dan Kontras langsung diarahkan untuk masuk ke gedung KPU dengan membawa surat permohonan ke Komisioner KPU. Pengampu Divisi Korupsi Politik ICW, Egy Prayoga menjelaskan, pihaknya mengajukan permohonan informasi yang berkaitan dengan permasalahan Sirekap. Menurutnya, proses rekapitulasi yang ditampilkan Sirekap telah menjadi sorotan publik. Egy juga menyebut dari informasi yang nantinya diterima, pihaknya bisa memeriksa potensi kecurangan yang saat ini sedang digaungkan oleh sejumlah pihak. Selain itu, ICW dan Kontras juga meminta KPU agar memberikan informasi terbuka kepada publik perihal penyebab meninggalnya puluhan petugas KPPS, serta mendorong KPU untuk segera memberikan santunan kepada petugas tersebut. Permohonan informasi ini berlandaskan kegelisahan kami melihat permasalahan Sirekap dan juga KPPS yang sudah menjadi perbincangan publik dan sudah menjadi sorotan berbagai banyak pihak, sehingga kami memutuskan untuk menyampaikan permohonan informasi. Permohonan informasi mengenai Sirekap kami
ajukan yang meliputi dokumen pengadaan, dokumen anggaran, dan juga daftar kerusakan yang pernah terjadi di Sirekap, gitu ya. Itu kami lakukan agar kami bisa memeriksa bagaimana prosesnya, apakah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, gitu.